Shalom saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita akan mengucapkan pengakuan iman Gereja Suara Kebenaran Injil. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama membaca. Gereja Suara Kebenaran Injil menerima pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Saat kami datang menyembah memuji Engkau, Bapa, urapi setiap kami. Kami rindu merasakan kuasa-Mu di tempat ini, dan juga setiap saudara kami yang mengikuti live streaming di rumah, dimanapun mereka boleh berada. Kuasa dari surga mengalir Tuhan, untuk boleh mengalami Tuhan, untuk boleh bertemu dengan Tuhan, untuk mengerti yang Engkau kehendaki bagi hidup kami. Syukur bagi-Mu Yesus Kristus yang agung. Haleluya, haleluya. Bawaku terbang tinggi ke dalam persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Kau yang maha tinggi,
menjadi penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Kami mau memulai dengan roh dan mengakhirinya juga dengan roh ya Tuhan. Tolong kami semuanya supaya setiap detik hidup kami perkerakan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah kami yang baik, yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Sebentar kami akan menaikkan sorak-sorai kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biar semuanya ini untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Haleluya saudara, bersukacita amin. Haleluya, kita akan bersorak-sorai kepada Tuhan kita. Haleluya. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Ketika jalanku berkabut, Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganmu.
Kita merindukan kita sampai ke seberang langit biru, amin. Langit baru dan bumi baru. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu Bapak Gembala Sidang kami Pak Justan Selaban, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan, supaya kami semua yang mendengar dan yang memperdengarkan boleh terberkati. Kami buka hati kami dengan seluas-luasnya untuk digarap akan kebenaran firman-Mu, hingga tidak ada yang tersisa dari hati kami ini yang boleh kami Tuhan tutup-tutupi atau kami Bapa pegang untuk diri kami sendiri, tapi semuanya kami serahkan untuk-Mu ya Bapa. Nyatakan kasih setia-Mu di dalam kebenaran firman-Mu bagi kami, supaya melalui apa yang kami dengar, firman yang kami dengar, kami semakin diubahkan dan semakin suci dan semakin murni di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena hanya orang yang murni hatinya akan bertemu muka denganmu nantinya. Ini rindu kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya ya Tuhanku yang agung. Ya Bapa, gelap langitku membayang, tanahku yang ku injak terasa bergoncang.
carikan keindahan di taman rajaku. Mari bangkit berdiri saudara. Rancanganmu sempurna agar ku serupa seperti Sang Putra. Suatu hari nanti di kerajaanmu Kau muliakan aku. Katakan dari awal kembali. Ya Bapa, gelap langitku membayang, tanahku yang ku injak terasa bergoncang. Mentari wajahnya berkabut debu, gelombang jalan tak menentu. Katakan lagi. Ya Bapa, Engkaulah perlindunganku. Ku taruh hidup ini dalam genggamanmu. Banyak hal tegar mengancam hidupku, padamu ku tetap percaya. Ku percaya semua itu. Ku percaya semua itu wujud kasih setiamu. Ku jalani semua ini berkat abadi. Sang Panjunan bentuk aku jadi bejana milikmu. Kau jadikan keindahan di taman rajaku. Rancanganmu sempurna agar ku serupa seperti Sang Putra. Suatu hari nanti di kerajaanmu Kau muliakan aku. Ku percaya semua itu wujud kasih setiamu. Ku jalani segenap hati ini berkat abadi. Sang Panjunan bentuk aku jadi bejana milikku. Kau jadikan keindahan di taman rajaku. Ku percaya semua itu wujud kasih setiamu. Ku jalani segenap hati ini berkat abadi. Sang Panjunan bentuk aku jadi bejana milikku. Kau jadikan keindahan di taman rajaku. Rancanganmu sempurna agar ku serupa seperti Sang Putra.
kerajaanmu, kau muliakan aku. Rancanganmu, rancanganmu sempurna, agar ku serupa seperti Sang Putra. Suatu hari nanti di kerajaanmu, kau muliakan aku. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami bernafas. Terima kasih buat kami boleh berkumpul bersekutu sebagian dari jemaat-Mu. Boleh mendengarkan firman Allah. Belas kasihan-Mu, kesetiaan-Mu atas kami terbukti dengan kami masih hidup saat ini. Karena kami tahu banyak hal yang belum kami lakukan, belum menjadi seperti gambar putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami akan gunakan kesempatan ini berjuang untuk bisa menyelesaikan tugas yang Kau beri bagi kami. Sebelum kami menutup mata selamanya agar kami berkenan di hadapan Bapa. Tiada yang lebih dari itu ya Bapa, pengharapan kami. Saat ini briefinglah kami. Nasihatilah kami, berkatilah kami lewat firman-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kemelesetan, ketidaktepatan hidup kami, maafkanlah untuk mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Khususnya hamba-Mu, berfirmanlah, pakailah dia menjadi penyambung lidah Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang di rumah, silakan ambil posisi yang tepat untuk boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah saudara yang di rumah, yang ibadah online, tetap menghormati kehadiran Tuhan sekalipun saudara tidak tatap muka langsung dengan saya atau pembicara. Dan juga saudara sudah siapkan perjamuan saudara di rumah, anggur ataupun roti. Nanti kita akan pimpin dari gereja ini untuk bisa saudara bersama-sama ikut perjamuan kudus hari ini. Saudara-saudara, kita secara manusia, setiap kita akan berusaha menghindarkan diri dari masalah. Baik itu masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga yang berantakan, dan sebagainya melalui usaha dan kerja keras yang bertanggung jawab. Namun apakah usaha itu ditujukan untuk menikmati damai kita sendiri? Karena banyak orang saudaraku berkata, kami mau hidup damai-damai saja. Pokoknya cari aman deh. Nah, pernyataan ini saudaraku pasti berarti menginginkan suatu kehidupan yang tidak bermasalah. Kalau boleh segalanya berjalan lancar, sehingga kita tidak bisa menikmati apa yang disangkakan sebagai kebahagiaan yang sepenuhnya. Sebagai kebahagiaan yang utuh yang dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, dalam hal ini saudara, bahkan seseorang bertuhan pun hanya dalam rangka menghindarkan diri dari masalah. Tidak sedikit orang yang beragama, khususnya yang Kristen, saudara datang ke gereja, kalau boleh problemnya, masalah yang dihadapinya itu terselesaikan oleh Tuhan di saat dia datang ke gereja. Sekalipun tidak 100% salah,
Tetapi kalau lama-kelamaan seperti itu terus, saudaraku yang kekasih, akhirnya saudara akan menjadi milik dunia yang tidak akan pernah bisa diwarnai oleh warnanya Tuhan, yang akan digiring dan dibawa ke langit baru, bumi baru. Kita hanya akan fokus kepada persoalan-persoalan dunia yang sebentar kita akan tinggal. Kita akan fokus kepada perkara-perkara jasmani yang tidak seberapa kuat dan hebat, bahkan tidak mampu menolong kita di ujung maut. Dan hal ini saudaraku yang kekasih, penghalusan yang dibuat oleh iblis lewat gereja-gereja dan para pembicara di gereja, yang tidak menghabaq dan membawa umat itu untuk mengerti kebahagiaan dan damai sejahtera yang utuh itu apa. Coba kita baca Matius pasal 16 ayat 24 sampai 26. Mari baca bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau kita menghindarkan diri dari masalah untuk menikmati kebahagiaan kita sendiri, atau hanya untuk keluarga dan orang dekat, maka kita menjadi orang yang egois. Perhatikanlah orang yang hanya mencari bagi dirinya sendiri, menumpuk harta bagi dirinya sendiri, atau dia mengambil sebuah jabatan makin tinggi bagi dirinya sendiri. Perhatikanlah orang itu pasti orang yang sombong, yang merasa hidup tanpa orang lain. Orang itu pasti egonya lebih tinggi. Lu enggak nurut sama saya, lu enggak bisa makan. Kalau kamu tidak ikuti apa yang katakan, kamu bisa dipecat karena kamu bergantung hidup dengan saya. Nah, kalau orang seperti itu menumpuk ataupun mencari hal-hal yang duniawi hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan, pasti dia egois. Pasti dia hidup bagi dirinya sendiri. Nah, hal-hal yang seperti ini saudaraku yang harus kita hindari. Kalaupun kita diberkati, kalaupun kita kaya, kalaupun kita punya jabatan tinggi, semua untuk kemuliaan Tuhan dan harus digunakan untuk damai dan kebahagiaan sesama juga. Perasaan dan kehidupan yang seperti ini saudaraku harus tertanam dan mendarah daging bagi banyak orang yang berkata percaya kepada Yesus Kristus. Harus dia punya pikiran, perasaan yang sama juga di dalam dirinya seperti pikiran Yesus dan perasaan Yesus Kristus. Kira-kira tegakah Tuhan Yesus melihat orang menderita? Kira-kira diamkan dan biarkankah orang yang seperti itu, atau dia membagi dirinya? Atau dia ikut menanggung dan juga ikut berempati dengan orang yang diperhatikan dan dilihatnya itu? Nah, kita mau serius untuk itu saudara. Lebih daripada orang yang beragama. Bagaimana kita bisa merasa seperti perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Karena dia teladan kita, karena dia contoh yang sangat sempurna bagi kita, maka kita mesti sungguh-sungguh berkaca dan mengikuti teladannya.
Nah, kalau kita tidak dapat membagi diri kita dengan orang lain, bukankah itu adalah orang-orang yang egois? Sementara Tuhan berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Saudara-saudara, garam itu kalau hanya di satu tempat itu tidak berguna. Garam itu jika ditabur ke tempat yang benar, itu baru berguna. Memberi rasa, memberi keawetan atau mengawetkan, dan juga menghilangkan kebusukan. Nah, kalau orang yang mau membuat busuk, dia bukan garam. Makanya saya tidak terlalu suka, saudaraku, kalau saudara ini suka ngegosip orang, itu pembusukan. Mesti Anda sebagai orang Kristen itu harus jadi garam. Menghilangkan kebusukan, bukan membuat kumpulan yang busuk. Nah, untuk itu kita mesti serius memperhatikan diri kita ini. Kalau memang kita mau berkenan kepada Bapa, saudara. Hidup kita juga harus bisa dinikmati orang lain. Maka sebenarnya kita tidak melayani Tuhan kalau hidup bagi diri sendiri. Bahkan sebaliknya kita memanfaatkan Tuhan untuk kesenangan diri kita sendiri. Inilah yang Tuhan Yesus jelaskan sebagai orang yang menyelamatkan nyawanya di ayat yang ke-25 itu. Barang siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Maksudnya apa? Orang menyelamatkan nyawanya di bumi ini, kehormatannya, kekayaan dan lain sebagainya. Dia tidak mau berbagi untuk orang lain. Dia akan kehilangan nyawa yang sesungguhnya. Karena nyawa kita di bumi ini, saudaraku, tidak lebih 70, 80 tahun atau 100 tahun. Tetapi di keabadian yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu yang unlimited time. Yang forevermore, yang selama-lamanya. Bandingkan nyawa 70, 80 atau 100 tahun dibanding dengan nyawa abadi bersama dengan Tuhan. Pilih mana? Banyak orang yang terkecoh, saudaraku, seolah-olah yang sudah hidup di dalam Tuhan tidak bisa menikmati dunia ini lagi. Bisa. Kalau Tuhan juga ikut menikmati apa yang kamu nikmati, itu berkat Tuhan. Tetapi seringkali kita menikmati bagi diri kita sendiri, Tuhan tidak menikmatinya, itu yang salah. Apakah Tuhan senang kita ini menderita? Tuhan juga senang melihat kita bahagia. Tuhan juga senang melihat kita menikmati apa yang jerih lelah kita. Makanya segala sesuatu itu mesti diperkarakan dengan Tuhan. Ikutkah Tuhan menikmati kalau aku nikmati seperti ini? Kalau engkau tidak menikmati, kalau hanya saya yang menikmati, aku batalkan. Karena aku lebih mengutamakan engkau sebagai satu-satunya yang harus kuteladani dan kuikut. Jarang orang berdoa seperti ini. Jarang. Semua berjalan dengan pikirannya sendiri dan kenikmatan yang dipandang atau yang dilihat dari orang lain. Oh, nikmat hidup seperti itu ya. Oh, kalau punya begini dan begitu, oh, nikmat ya. Tidak salah selama itu memuliakan Tuhan. Tetapi kalau itu menjadi kebanggaan atau prestis, karena itu saudara kumpulkan supaya dihormati dan dipuji orang, di situ halusnya iblis menggoda dan memperdaya banyak orang percaya. Sehingga dia tidak sadar dia lagi bercinta dengan dunia. Dan sama dengan warna dunia. Jika kita tidak berbeda dengan dunia, untuk apa kita percaya kepada Tuhan? Bukankah Tuhan berkata di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah menjadi serupa dengan dunia. Hal ini mesti sungguh-sungguh saudaraku kita perkarakan di sisa umur hidup kita yang tidak terlalu panjang. Aduh, kalau saudara sudah umur 50 tahun ke atas, berapa lama lagi kita hidup? Apalagi kalau ada penyakit penyerta atau keturunan yang kita bawa.
Di masa pandemi seperti ini, saudaraku, seperti nyawa tidak ada gunanya. Aduh, secara orang Batak, saudaraku, kalau orang yang sudah tua pun dikubur diam-diam, dibawa dari rumah sakit langsung ke kuburan. Yang mestinya seperti adat Batak, kalau dia sudah tua, mernini, marnono atau sorma tua, dia minimal 3 hari 3 malam, dikelilingi dan dipestakan oleh keluarganya. Kalau dia kaya 7 hari 7 malam, gondang terus. Sekarang di masa pandemi seperti itu, dijemput dari rumah dibawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit pulang bukan dibawa ke rumah, langsung ke kuburan tanpa ada cara apa-apa. Apa yang dibanggakan dengan yang dikumpulkan selama dia hidup? Kenapa tidak bisa menahan nyawanya untuk tetap ada pada dirinya? Kenapa kekayaan dan jabatan yang dimiliki tidak bisa menahan nyawanya untuk panjang? Dan mesti di situ kita menyadari, saudaraku, betapa ringkih, betapa rapuhnya manusia itu tanpa Tuhan. Betapa tidak berdayanya manusia itu tanpa Tuhan. Tetapi justru banyak orang yang fokus kepada hal-hal yang sementara ini. Lebih dibanding dengan abadi itu, saudara. Kekristenan itu berbicara tentang keabadian lebih utama dibanding hal-hal yang temporal, yang sementara saat ini. Makanya kita ajarkan begini terus, sudah. Asal ada makan, pakaian cukup. Kalau memang kamu bekerja keras dan punya kesempatan untuk bisa mendapat banyak, itu bukanlah untuk memuaskan hawa nafsumu, tetapi kamu dipercaya banyak untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, berbagi bagi sesama, karena Tuhan Yesus itu menjadi teladan kita yang telah meneladankan seperti itu di zaman dia hidup di bumi ini. Oh, nanti supaya ada kita wariskan ke anak-anak kita. Oh, nanti yang kita kumpulkan itu anak-anak kita. Percaya, mereka punya berkat sendiri. Kalau kita punya konsep seperti itu, saudaraku, anak-anak kita menjadi orang yang malas menunggu bapak ibunya mati supaya warisan itu jatuh ke tangannya. Dan tidak sedikit orang yang membunuh atau membiarkan orang tuanya mati demi harta benda. Dan tidak sedikit juga orang yang bersaudara, kakak beradik, bunuh-bunuhan atau tikam-tikaman demi harta yang diwariskan itu. Apakah perkara seperti itu yang kita inginkan? Apakah dengan hal-hal yang temporal ini yang kita utamakan? Semua tergantung kita. Maka kita harus cerdas, saudaraku yang kekasih. Tuhan Yesus katakan di ayat 25 yang kita baca tadi dari Matius pasal yang ke-16. Barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi Tuhan Yesus tegas mengatakan bahwa orang seperti ini akan kehilangan nyawanya. Kehilangan nyawanya di bumi ini setelah dia 70-80 tahun dan nanti kehilangan kehidupan abadi bersama dengan Tuhan. Double. Jadi orang yang mencari kebahagiaan bagi dirinya sendiri tidak mungkin mengabdi kepada Tuhan. Baginya Tuhan pun diharapkan dapat mengabdi kepadanya. Makanya seringkali kita dengar orang-orang yang egois seperti itu memerintah Tuhan untuk menuruti keinginannya. Dalam nama Yesus, kami perintahkan ini dan itu. Siapa kamu memerintah begitu? Makanya saya, saudara, sekarang ini gentar dan sangat hati-hati memakai nama itu. Kalau dulu tidak peduli atas ketidakmengertian saya. Asal apa dalam nama Yesus, asal apa dalam nama Yesus, asal dalam nama Yesus. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau Tuhan tidak menggerakkan di hatimu untuk tidak berkata seperti itu, atau tidak tepat, engkau akan mempertanggungjawabkannya nanti, saudara.
Dan pengalaman-pengalaman seperti ini saya sudah alami dan lewati. Memakai nama Tuhan Yesus demi keuntungan pelayanan saya, demi keuntungan diri saya sendiri. Makanya Tuhan hajar saya banyak, Tuhan tegur. Makanya lagu tadi itu bagus sekali, saudara. Ku percaya semua itu wujud kasih setiamu. Ku jalani segenap ini berkat abadi, Sang Penjunan bentuk aku jadi bejana milikmu. Kau jadikan keindahan di taman rajaku. Dari awal, apa kata di situ, saudara? Ya Bapa, gelap langitku membayang, tanahku yang ku injak terasa bergoncang, mentari wajahnya berkabut debu, gelombang jalan tak menentu. Ya Bapa, Engkaulah perlindungan. Ku taruh hidup ini dalam genggaman. Banyak hal tegak mengancam hidupku, padamu ku tetap percaya. Ku percaya semua itu wujud kasih setiamu. Ku jalani segenap hati ini berkat abadi. Sang Penjunan bentuk aku jadi bejana milikmu. Kau jadikan keindahan di taman rajaku. Rancanganmu sempurna, ku serupa seperti Sang Putra. Suatu hari nanti di kerajaanmu kau muliakan aku. Jadi kita ini seperti sendiri di saat mengalami persoalan hantaman kiri kanan. Seperti Tuhan tidak mau tahu dan tidak peduli dengan keberadaan kita itu. Sesungguhnya itu Tuhan izinkan untuk menyelamatkan nyawa kita dalam bentukannya. Dia sebagai penjunan menjadi bejana yang indah yang akan ditaruh di taman Tuhan, di kerajaannya. Memang mengalami itu tidak mudah. Aduh, saya udah alami, saudara. Karena saya sekalipun pendeta termasuk pendeta yang keras kepala, yang tidak langsung mau yes, dan yes. Makanya
pendeta yang banyak mengerti kebenaran itu sangat-sangat mungkin dia itu bisa melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan kebenaran. Karena dia tahu nanti kalau salah kita minta ampun, kita minta ampun. Hati-hati, saudara. Pukulan demi pukulan kamu akan terima. Kalau kamu sudah mengerti kebenaran itu kamu tidak lakukan, hati-hati. Makanya orang-orang pintar itu saudaraku banyak berkelitnya dan juga banyak munafiknya. Makanya saya selalu terus belajar tulus di sini untuk memberitahukan dan menyampaikan kebenaran ini. Karena orang semakin kaya, semakin berpangkat, berpendidikan tinggi, topengnya makin tebal. Nah kalau ngomong seperti ini saudaraku, bukan mau mengatakan atau menjelekkan siapapun. Tetapi yang saya pelajari dari psikologi massal, yang saya mengerti juga dan saya lihat juga sama. Ngomong bisa lembut tetapi hati, matanya menyayat. Dia tidak ngomong kencang seperti orang Batak, dia dengan lembut tapi mengiris-iris. Oh, enggak apa-apa. Hanya dia yang tahu dan Tuhan. Nah kalau saudara ya sekalipun tidak dibenarkan masih bisa meledakkannya. Nah bagaimana saya sebagai pendeta yang mengalami hal seperti itu. Kalau saya ledakkan di luar, saya ledakkan seperti di hadapan saudara. Betapa kecewanya saudara melihat saya sebagai pendeta atau gembalamu yang tidak jauh beda darimu. Makanya terus berlutut berdoa memohon kepada Tuhan. Ada waktu Tuhan untuk berbicara dan menyatakan kebenaran ini. Tunggu saja, tunggu waktu Tuhan akan berbicara. Maka kita tidak perlu balas apa yang dikatakan orang. Dibilang mata duitanlah pendeta ini, mata duitanlah istri pendeta ini. Inilah beginilah pendeta ini, ya nanti kita akan perhatikan. Aduh saudara kalau saya mata duitan saudaraku tidak mungkin saya biarkan mesti kolekte edaran bikin 2 atau 3 kali lah saudara. Kalau saya mata duitan tidak mungkin pakai petisi siapa yang mau kasih-kasih, tidak pun tidak masalah buat saya sekarang ini. Ini mesti diperhatikan, apa yang menjadi tanggung jawab kita dan hak kita, kita mesti lakukan saudara. Nah kita mesti serius dengan ini karena kita tidak tahu selangkah ke depan kita masih hidup atau tidak. Saya dalam kata-kata penghiburan hari Kamis yang lalu kepada keluarga ketua BKAG, saya ngomong begini saudara, yang lain kan wah ini terhibur, ya baguslah menurut pengetahuan dan pengertian mereka. Tetapi saya ngomong, suatu realita yang harus kita pahami dan kita mengerti setuju atau tidak setuju pasti itu terjadi. Bahwa semua kita pasti mati. Tidak ada orang yang bisa menghindar dari situ. Baik muda tua maupun yang remaja. Pasti. Masalahnya bukan di kematian itu. Itu tidak perkara abadi, enggak. Karena semua kita yang hidup pasti punya bagian masing-masing itu. Yang kita persoalkan itu di balik kematian kita nanti ini, kita mati enggak 2 kali? Atau kita hanya mati sekali? Makanya kita sebagai orang beriman dan orang percaya ini, seriuslah memperjuangkan iman yang benar supaya kamu tidak mati 2 kali. Hanya kematian yang menjadi turpuk bagi orang yang hidup saja kematian kita. Jangan mati 2 kali setelah dibalik kematian nanti mati lagi. Mengerti maksud saya? Ini yang kita perjuangkan.
Kalau kematian di bumi ini memang sedih. Aduh, siapa tidak sedih saudaraku berpisah dengan orang yang dicintai dan dikasihi. Tetapi kan ada kemungkinan besar kalau dia anak Tuhan yang serius akan bertemu nanti. Hanya masalah waktu. Tetapi kalau di kehidupan yang akan datang setelah divonis, dia akan dibinasakan. Kita akan kehilangan kesempatan selama-lamanya untuk hidup. Jadi kita mesti serius dengan ini. Jadi persoalan pergumulan yang kita hadapi atau masalah yang kita alami ini saudaraku, itu lagi dikerjakan penjunan. Supaya kita bisa menjadi bejana yang indah di pemandangannya, saudara. Jadi jangan manfaatkan Tuhan hanya untuk kesenangan dunia. Apalagi saudara perbudak Tuhan demi memenuhi kebutuhan jasmanimu dan egomu. Aduh, itu sangat jahat, saudara. Makanya saya berdoa sekarang, saya berkata begini kepada Tuhan, jika Bapa berkenan, sembuhkanlah anak-anakmu jemaat GSKI Rehoboth Medan yang sakit. Tetapi Bapa, kembali lagi kepadamu, semua tergantung kepadamu. Kami hanya memohon ya Bapa. Karena bisa Tuhan izinkan penyakit terjadi kepada seseorang untuk membentuk dia. Karena Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kekekalan diri orang itu, saudara. Kalau dulu saya tengking, dalam nama Yesus, roh penyakit keluar. Roh kurap, roh kudis, roh lumpuh, dalam nama Yesus. Dulu saya begitu. Belum mengerti. Sekarang enggak, jika Bapa berkenan, kami memohon sembuhkanlah. Tapi kalau lewat penyakit atau persoalan yang dialami itu, Engkau izinkan untuk membentuk dia, untuk makin dewasa di hadapanmu, siap menjadi mempelai atau perawan suci di hadapan Kristus, semua terserah dan sesuai kehendakmu. Makanya di situ kita doanya itu seolah-olah kita sendiri sepanjang apa itu? Kadang kau tak nyata. Nah ini. Seakan tiada. Waktuku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Ini kan sering ini saudara. Kita lagi berdoa, kok Tuhan seolah-olah tidak ada ya. Kita sudah menangis, seolah-olah kita merasa ditinggalkan sendiri dalam pergumulan persoalan yang kita hadapi. Padahal Tuhan tetap ada, memantau. Apakah kita tetap percaya di saat Dia tidak langsung menjawab dan mendekatmu? Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua terus
teruji setia seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Saya pernah stres, kok enggak Tuhan jawab doaku. Pernah konfrontasi. Aku udah melayani Tuhan. Dari tahun 89 aku sudah menjadi pendeta. Tapi kenapa anakku harus seperti ini? Tapi anakku kenapa harus mati? Di manakah Tuhan? Di manakah pertolongan-Mu? Hatiku bertanya, Tuhan, Kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban, ku merasa Kau tinggalkan. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Jadi saya bisa maklum dan mengerti. Orang bisa sampai depresi seperti kehilangan akal atau seperti orang berpenyakit jiwa. Menghadapi pergumulan yang berat dalam dirinya. Kalau dia tidak mengerti dan memahami rencana Tuhan dalam hidupnya, pasti seperti itu. Dia akan ngomong sendiri. Apalagi orang yang meninggalkannya itu begitu baik. Begitu mengasihi dan bertanggung jawab dan peduli. Aduh, seperti kehilangan nyawa kita, saudaraku. Masing-masing kita punya pergumulan yang berbeda, yang membuat sesak hati ini. Tapi percayalah, Tuhan lagi merenda sesuatu yang indah di dalam hidup. Jadi untuk itu kita mesti serius memahami ini, saudara, untuk kita hidup bagi kemuliaan Allah. Jangan memanfaatkan Tuhan, saudaraku, demi kepentingan diri sendiri di bumi yang akan kita tinggal ini. Makanya orang-orang yang seperti itu, kalaupun ia mengambil bagian dalam pelayanan sosial atau kegiatan gereja, sebetulnya ia bukan atau itu tidak karena dorongan kasih kepada Tuhan. Tetapi dia berpikir seperti usaha menyuap Tuhan agar hidupnya diberkati atau setidaknya agar terhindar dari api neraka. Bukan untuk menyenangkan Tuhan. Atau supaya semua diberkati usaha pekerjaannya. Jadi pelayanan seperti ini, saudaraku, tidak akan berkualitas. Sebab yang diserahkannya kepada Tuhan itu bukan segalanya, melainkan sekadar remah-remahnya. Dalam rangka investasi agar Tuhan memberikan lebih banyak berkat jasmani kepadanya. Dan orang-orang seperti ini bergereja tetapi tidak bertuhan. Tampak bertuhan padahal tidak rohani, saudaraku. Kita harus selalu menguji apakah kita berusaha untuk menghindar dari masalah semata. Atau sudahkah kita menyadari bahwa bila ingin efektif bagi Tuhan, kita harus tidak bermasalah. Jika hidup kita tidak bermasalah, saudaraku, kita dapat melayani Tuhan tanpa gangguan. Harus untuk itu. Ini semua adalah pelayanan bagi Tuhan secara tidak langsung.
Seharusnya kita bertuhan bukan dalam rangka menghindarkan diri dari masalah, tetapi supaya bisa menemukan tempat mengabdi kepadanya. Kita menikmati damai sejahtera Tuhan. Kita menikmati sukacita darinya sendiri. Dan bukan mencari berkat atau pertolongannya semata demi penghormatan orang lain kepada kita. Aduh, kalau saudara sudah menghidupi ini, saudara pasti bahagia di bumi ini yang singkat ini dan juga di bumi yang akan datang. Dan itulah tujuan Injil itu sesungguhnya ada. Injil itu bukan untuk mengentertain daging kita. Injil itu untuk membentuk dan mengentertain manusia batin yang kita ini. Agar sesuai dengan gambaran semula. Seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Tinggal memilih saudara seperti apa. Kekristenanmu apa seperti kekristenan orang pada umumnya. Saudara hanya memilih. Saya katakan seperti Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sekalipun dia orang yang beragama Kristen, jangan serupa dari ucapannya, tindakannya, perbuatannya, karakternya, wataknya. Kamu mesti berbeda dari mereka. Jangan gampang marah, jangan gampang tersinggung. Saya juga saudaraku dulu gampang marah, gampang tersinggung. Tapi saya terus berdandan, saya terus membenahi hidup ini. Saya terus berjuang bagaimana supaya saya berkenan di hadapan Allah. Saya terus bentuk diri ini makin dewasa, makin indah di mata Tuhan. Lebih daripada hari-hari yang sudah. Tidak ada jalan lain untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain untuk bisa berkenan kepada Tuhan selain kita harus serius, mau dan rela kehilangan nyawanya. Supaya kita mendapat mendapat nyawa lagi. Sebab apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini kalau ia kehilangan nyawanya? Mana yang saudara mau dapat? Saya percaya dua-duanya itu saudara akan dapat jika saudara serius. Saudara tidak akan menjadi sangat miskin atau jadi fakir miskin. Atau orang seperti benalu yang terus menempel dan mengisap. Saudara akan diberkati juga secara jasmani. Karena berkatmu itu untuk memuliakan Tuhan dan mendukung pekerjaan Tuhan. Pasti saudara juga nikmati. Saudara juga akan tetap nikmati rasanya babi panggang atau saksang. Saudara juga akan nikmati mana pangsit yang enak. Itu tidak dosa, tetapi Tuhan dimuliakan lewat itu. Pilihlah, ayo sama-sama ke langit baru bumi baru. Mari berjuang untuk bisa menyangkal diri, memikul salib kita dan mengikut Tuhan. Supaya kita menyelamatkan nyawa kita ini. Amin. Saya undang para pelayan perjamuan. Maju ke depan, silakan Ibu Gembala untuk membagi. Silakan semua pelayan yang ada di belakang. Mari maju ke depan, PDP, Pendeta, maju ke depan, PDM. Silakan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Tuhan, Engkau pembelaku. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka,
Aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Saudara-saudara yang di rumah, siapkan roti, anggur atau sirup ataupun teh manis, silakan. Penting ada roti ataupun ya singkong juga boleh kalau memang tidak ada. Karena itu bukan tertumpu kepada soal itu roti atau apa. Bagi saudara-saudara yang sudah mendapat ini, yang belum pernah ikut perjamuan seperti ini, anggurnya itu di bawah, rotinya di atas. Jadi buka satu saja nanti, setelah itu balik begini untuk bisa ikut perjamuan supaya tidak tumpah. Amin saudara. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalanmu. Mari bangkit berdiri saudara. Ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Mari angkat roti ini dan anggur ini. Mari hadapkan dirimu kepada Bapa di surga. Bapa, kami bersyukur atas kemurahan hati Bapa yang mengutus putra-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kami. Agar kami semua bersama dengan jemaat-Mu menerima perjamuan kudus ini dan memiliki hati yang siap menerimanya, serta memiliki sikap yang hormat. Tuhan, berkatilah roti, berkatilah anggur agar menjadi alat anugerah memulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa. Mari ucapkan doa ini bersama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, dari kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan
roti ini tinggi-tinggi dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak, Ibu dan saudara-saudari percaya bahwa roti ini menunjuk kepada tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita? Makanlah bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan ini. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak, Ibu dan saudara-saudari percaya bahwa anggur ini menunjuk kepada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita? Minumlah bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di keheningan ku ucapkan janji, segenap jiwa cintamu abadi. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara, hadapkan dirimu kepada Tuhan. Di keheningan ku ucapkan janji, segenap jiwa cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu, pujaan hati kesayanganku, kemanapun jiwaku ikut serta. Dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Cepat berlalu bersamamu di awan-awan. Ku pandang mesra wajah agung
serta kemanapun jiwaku ikut serta. Sedang Pendeta Sakaria Simarmata berdoa untuk kita sampai ke Golgota. Setiaku, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Bila waktu ini cepat berlalu, bersamamu di awan-awan, ku pandang mesra wajah agungmu, puaskan kerinduanku. Ku pandang mesra wajah-Mu, Ku pandang mesra wajah agungmu, puaskan kerinduanku. Bapa di surga, kembali Bapa saat ini kami bersyukur kepadamu. Oleh hanya karena kemurahan-Mu saja Bapa, kami memiliki kesempatan. Bahkan kami bersyukur ya Bapa, kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu yang terus menuntun mengarahkan kami, supaya kami bisa bertindak benar seperti yang Kau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada pemberitaan firman pada sesi ini boleh kami terima, kami mengerti, dan kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu kami bisa menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kami, lewat bagaimana kami berpikir, berkata, dan berperilaku di dalam keseharian kami. Bapa yang baik, materaikanlah firman-Mu. Demikian juga Bapa, kami bersyukur buat hamba-Mu yang Kau pakai menjadi saluran berkat penyampai isi hati-Mu kepada setiap kami pada siang hari ini. Bapa, biar kasih-Mu melimpah atasnya. Tuhan terus pakai menjadi alat untuk memperpanjang penyampaian firman Tuhan kepada semua orang yang ada di sekitarnya ya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, kalau juga Tuhan kami sudah seperjamuan dengan Engkau saat ini. Kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu sebagai peringatan bagi kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu kami diarahkan supaya kami juga bisa bagaimana mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pengumuman bagi kita, kembali kami ingatkan Saudara bahwa ibadah kita tetap seperti biasa mulai minggu ini dan seterusnya. Dan ibadah tengah minggu seperti School of Life setiap hari Jumat pukul 19. Saya mengundang Bapak Ibu hadir, mari berdoa banyak. Mari sama-sama belajar kebenaran firman. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini kita tidak tahu. Kita mesti banyak dengar firman untuk bisa berubah. Saya undang saudara untuk bisa juga berdoa bersama-sama. Setiap Jumat pukul 19 di tempat ini. Jangan lewatkan kesempatan ini dengan baik saudara. Mari gunakan, kita persiapkan manusia batinnya kita benar di hadapan Tuhan. Kalaupun tidak saudara, memang tidak bisa ada ibadah atau datang ke sini, silakan dibuka di Facebook Rehoboth Ministry Medan. Dan juga saudara like supaya otomatis saudara masuk. Ya.
Rehoboth Ministry Medan buka di situ di Facebook supaya saudara bisa ikut di dalam ibadah sekalipun saudara mungkin di perjalanan ataupun di tempat yang lain yang saudara tidak bisa menjangkau ke sini. Tiap Sabtu ada remaja pemuda, mari antar anak-anakmu untuk bisa ikut sejak dini untuk mendengar kebenaran dan mereka mengerti firman Tuhan. Minggu, setiap hari Minggu pukul 8, pukul 10.30 dan pukul 17 di tempat ini tetap ada ibadah onsite dan juga ada online jam 8 dan jam 10. Khusus jam 10.30 saudara harus daftar supaya tidak melebihi dari kuota yang kita sudah siapkan. Tetap kita harus mengikuti dan taat kepada prokes peraturan pemerintah untuk kita tetap sehat. Jaga kesehatan, jangan pikirkan berat-berat. Di masa pandemi ini yang penting ada makan, minum sehat, udah cukuplah. Amin saudara. Memang saya tahu kita bisa alami bersama. Anak-anak masuk kuliah, sekolah perlu dana yang banyak. Mari tetap berpada dengan yang ada. Supaya saudara tidak terganggu imunmu. Amin saudara. Tetap upayakan sukacita. Kalau itu tergantung kepadamu, upayakanlah sukacitamu bersama dengan Tuhan. Dan ibadah pukul 10.30 juga ada di ujung Serdang. Dan tetap saudara datang beribadah. Pengumuman kita yang terakhir, saudara-saudara yang sangat membutuhkan sembako, nanti pendeta hari akan membagi kuponnya, yaitu hari Jumat pukul 5 sore di sini kita akan bagi. Bagi saudara juga yang tergerak, saya lihat ada beras, gula sudah, ada minyak sudah. Kalau memang saudara bisa tergerak ada telur ataupun mie instan, silakan nanti ikut mengambil bagian di sini. Demikian pengumuman persembahan saudara, silakan taruh di peti persembahan, doakan dan juga ikut bantu jika saudara diberkati berlebih ataupun diberkati banyak. Pembangunan sekretariat kita di sini sudah berapa bulan tidak dipegang karena memang kita tidak ada ibadah secara onsite seperti ini. Saudara diberkati Tuhan, mari dukung. Kalaupun Tuhan Yesus datang ya tetap kita didapati bekerja, beraktivitas efektif bagi Dia. Dan demikian pengumuman, mari kita bangkit berdiri. Bagi saudara yang ada ibadah online, ada di situ nomor rekening gereja. Sekalipun atas nama saya tetap akan untuk gereja, untuk operasional semua. Silakan saudara nanti masukkan di situ. Mari angkat kedua tangan saudara, katakan Elohim Yahweh Maha Mulia, Elohim Yahweh yang Maha Esa, biar semua yang kau ciptakan memuliakan namamu. Haleluya, terpujilah. Hamba-Mu menyerahkan semua anak-anak-Mu di dalam tangan Tuhan. Dalam perjalanan mereka pulang, Bapa, lindungi, jagai, peliharakan. Jauhkan segala mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat, patahkanlah ya Tuhan. Berjalanlah mendahului kami hingga tiba di tempat tujuan kami dengan tidak kurang sesuatu apapun. Berkatilah usaha pekerjaan anak-anak-Mu ini. Berkatilah orang-orang yang mereka kasihi, orang tua mereka, suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, dan seisi rumah mereka. Agar mereka semua diselamatkan, mengerti kehendak Bapa dalam hidup mereka. Berkatilah segala sesuatu yang mereka sudah persiapkan, sudah sisihkan untuk dipersembahkan mendukung pelayanan ini. Dan juga untuk pembangunan sekretariat pastori di belakang. Tuhan tolong. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, roh, jiwa, dan tubuh kami. Berkati semua jemaat-Mu GSK Rehoboth Medan. Berkatilah gembala, berkati istri dan anak-anaknya. Semua pelayan-pelayan mengambil bagian ini, berkatilah ya Tuhan.
Berkatilah pemerintah kami, berkatilah kota Medan di mana kami ada. Berkatilah Bapak rohani kami, Pendeta Erastus Sabdono yang terus membimbing kami, agar kami hidup seperti gambaran putramu Yesus Kristus Tuhan. Berilah umur panjang dan kesehatan menyelesaikan tugas yang belum selesai bagi kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kedangkanlah tanganmu yang penuh berkat dan tumpangkan di atas kepala kami. Lindungi dan berkatilah kami daripadamu. Angkatlah tanganmu, terimalah anugerah berkat rahmat dari Bapa Elohim Yahweh, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pertolongan dari Roh Kudus menopang, menuntun, menghibur engkau di kala engkau punya persoalan hidup, mulai saat ini untuk mendewasakan engkau sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.